Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para dosen penguji, Profesor Dr. Nur Hamidah MSI, serta Dr. Ardi Kurniawan MSI. Terima kasih atas waktunya sehingga kami diberikan kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan kami. Topik yang kami angkat adalah peramalan jumlah penumpang kereta api dan pendapatan stasiun Surabaya Gubeng dengan pendekatan Holt-Winters Exponential Smoothing. Sebelumnya, perkenalkan saya Regina Fortunata dengan NIM 188221079 dan saya Rama Hikmaya dengan NIM 188221005. Saya sampaikan juga terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yakni Ibu Eli Pusparani, SSI MStat. Berikut merupakan agenda pembahasan kami. Tak perlu lama-lama lagi, beli tiket menuju Semarang, kereta berangkat menuju tujuan. Sidang PKL kami mulai sekarang membahas topik penuh tantangan. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mempersiapkan para mahasiswa sehingga mendapatkan lulusan yang berkompeten dalam bidang ilmunya. Untuk mempersiapkan lulusan yang berkompeten, maka dibutuhkan suatu pengaplikasian bagi mahasiswa. Dalam struktur kurikulum program studi S1 Statistika, kegiatan demikian diwadahi dalam mata kuliah Praktik Kerja Lapangan atau PKL. Program studi S1 Statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga berupaya untuk mewadahi mahasiswanya dalam kegiatan praktik kerja di instansi atau lembaga agar mahasiswa mampu mengaplikasikan kemampuannya di bidang statistik secara langsung di lapangan tanpa terpaku pada teori saja. Penerapan ilmu statistika sangat luas, salah satunya dalam bidang analisis dan perencanaan di sektor transportasi. Oleh karena itu, kami sebagai calon statistisi ingin turut andil menyumbangkan tenaga serta pikiran dalam bidang statistik sesuai dengan fungsi dari PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya sebagai penyedia layanan transportasi kereta api di wilayah Jawa Timur melalui praktik kerja lapangan. Statistika memainkan peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan strategis seperti peramalan jumlah penumpang naik dan turun, serta pendapatan di stasiun Surabaya Gubeng. Yang mana dalam analisis ini kami menggunakan metode Holt-Winters Exponential Smoothing. Hasil peramalan tersebut dapat membantu PT Kereta Api Indonesia Persero dalam merencanakan operasional yang lebih efisien, seperti penyesuaian jadwal kereta api, alokasi sumber daya berdasarkan tren permintaan, serta dapat menyusun strategi tarif yang optimal dalam mempersiapkan layanan tambahan pada periode lonjakan penumpang. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, berikut adalah rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari kegiatan praktik kerja lapangan yang kami laksanakan. Sejarah PT KAI dimulai pada tahun 1864 yang merupakan pembangunan jalur kereta api pertama dengan rute Semarang Firsten London atau Solo Yogyakarta oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu pada tahun 1942 dengan menyerahnya Belanda terhadap Jepang, lalu namanya berubah menjadi Riku Yusokyuku yang dioperasikan untuk kepentingan pengangkutan batu bara oleh Jepang. Lalu pada tahun 1945, tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia dan juga berdirinya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Lalu pada tahun 1998 hingga saat ini namanya berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero. PT KAI sendiri merupakan satu-satunya perusahaan BUMN di bawah Kementerian Perhubungan di bidang transportasi perkereta apian. Berikut merupakan layanan-layanan atau PT KAI Groups. Dan juga berikut adalah wilayah operasi dan juga wilayah kerja atau divisi regional. Berikut adalah logo dari PT KAI sendiri. Logo ini diresmikan pada tanggal 28 September 2020 dengan harapan mempercepat integrasi bisnis KAI Group serta menambah fleksibilitas ekspansi bisnis. Visi dari PT KAI sendiri yakni menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Dengan misi yang pertama, menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan nomor 2, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi. Yang ketiga, memajukan perkembangan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan. Budaya dari PT KAI sendiri adalah akhlak, yakni amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. PT KAI Daob 8 Surabaya terletak di Jalan Gubeng Masjid nomor 39, Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Memiliki lintasan sepanjang 498 km yang melintasi 12 kota kabupaten di Jawa Timur dengan 52 stasiun dan menangani 18 kereta api penumpang operasional di bawah pengoperasian Daob 8 Surabaya dan juga 4 bengkel dari pusat perawatan yakni Balai Yasa hingga di lokomotif. Berikut adalah struktur organisasinya. Praktik kerja lapangan yang kami laksanakan bertempat di PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya.
yang mana kami ditempatkan di 2 stasiun yang berbeda. Saya, Rahma Hikmaya, ditempatkan di stasiun Surabaya Gubeng, sementara Regina Fortunata ditempatkan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dalam praktik kerja lapangan ini, kami melalui tahap persiapan yang meliputi menentukan lokasi dan dosen pembimbing PKL, penyusunan proposal PKL, pengajuan surat izin PKL kepada Departemen Matematika, dan juga pengajuan proposal dan surat izin PKL kepada instansi yang dituju. Lalu untuk tahap pelaksanaannya sendiri, kami melakukan pelaksanaan PKL mulai dari Senin 1 Juli 2024 hingga Rabu 31 Juli 2024 dengan hari kerja sebanyak kurang lebih 22 hari. Yang terakhir adalah tahap laporan, di mana kami melakukan penyusunan laporan hasil PKL yang telah dilaksanakan sebagai bukti bahwa kami telah selesai melaksanakan PKL dengan baik dan menjalankan tugas yang telah diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia. Kegiatan yang kami lakukan dalam PKL ini, yakni pada minggu pertama di hari pertama atau Senin tanggal 1 Juli 2024, kami mendapatkan pengarahan serta pengenalan sistem dan lingkungan kerja dari stasiun masing-masing oleh pembimbing lapangan. Lalu di hari-hari selanjutnya, kami diberikan beberapa tugas seperti menyusun rekap data penumpang rombongan periode keberangkatan Juli 2024 dan juga mendampingi dan membantu petugas loket rombongan. Selain itu, kami juga diberikan tugas berupa perbantuan dalam pelayanan penumpang menggunakan mesin boarding face recognition. Lalu pada minggu kedua, kami diberikan kesempatan untuk mendampingi dan membantu petugas customer service on station dalam melayani penumpang. Kami juga diberi tugas untuk melakukan perbantuan dan pengarahan dalam pelayanan penumpang menggunakan mesin CIC atau check-in counter. Di minggu ketiga, kami diminta untuk menyusun rekap data volume penumpang dan pendapatan stasiun Surabaya Gubeng periode tahun 2023 dan 2024. Lalu juga diminta untuk melakukan pre-processing data dan pembuatan dashboard interaktif pada data tersebut. Lalu kami juga masih bertugas untuk mengobservasi, membantu, dan mendampingi petugas customer service. Dan di minggu terakhir, minggu keempat, kami diberi tugas baru, yakni mengobservasi dan mendampingi petugas announcer dalam memberikan pengumuman himbauan kepada para penumpang. Selain itu, kami juga bertugas membantu petugas customer service dan juga melakukan revisi untuk pembuatan dashboard interaktif. Berdasarkan kegiatan PKL yang telah kami laksanakan, dapat kami ketahui bahwa PT KAI Daup 8 Surabaya memiliki jam kerja selama 8 jam dengan 5 hari kerja setiap minggunya, yakni Senin sampai Jumat. Sedangkan petugas stasiun memiliki jadwal yang tidak tentu sesuai dengan shift masing-masing dengan total kerja 20 hari dalam 28 hari. Umumnya terdapat 3 shift, yakni pagi, middle, dan siang dengan masing-masing shift selama kurang lebih 6 sampai 8 jam. Adapun dalam kegiatan PKL ini, kami ditugaskan untuk perbantuan pelayanan penumpang, serta kami juga mendapatkan penugasan oleh pembimbing lapangan berupa pengolahan dan pembuatan dashboard interaktif. Berikut adalah hasil penugasan kami, yakni dashboard okupansi penumpang kereta api stasiun Surabaya Gubeng periode 2023 dan 2024, serta dashboard volume penumpang dan pendapatan stasiun Surabaya Gubeng tahun 2023 dan 2024. Berikut adalah statistika deskriptif dari data yang kami analisis lebih lanjut. Berdasarkan tabel ini, dapat diketahui bahwa rata-rata penumpang naik adalah sebanyak 9.388, rata-rata penumpang turun adalah sebanyak 9.662, dan rata-rata pendapatan stasiun Surabaya Gubeng setiap harinya adalah sebesar 964.593.000. Adapun penumpang naik maksimal terjadi pada tanggal 1 Juli 2023, yakni sebanyak 15.266 penumpang. Melonjaknya jumlah penumpang naik pada hari tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh cuti bersama Hari Raya Waisak pada tanggal 2 sampai 4 Juli 2023 yang mengakibatkan terjadinya arus mudik. Sedangkan nilai maksimum dari penumpang turun yaitu sebesar 16.778 yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2023 yang diduga dipengaruhi oleh arus balik pasca libur Lebaran. Adapun jumlah pendapatan tertinggi adalah sebesar 2.480.596.000 yang terjadi pada tanggal 19 April 2023. Melonjaknya pendapatan pada hari tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh cuti bersama Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 19 April 2023 hingga 25 April 2023 yang mengakibatkan terjadinya arus mudik. Nah, berikut adalah plot time series dan ACF dari data jumlah penumpang naik di stasiun Surabaya Gubeng. Berdasarkan plot time series ini, dapat dilihat bahwa data jumlah penumpang naik di stasiun Surabaya Gubeng mengalami fluktuasi setiap harinya dengan kecenderungan peningkatan yang terjadi pada setiap akhir pekan, yakni hari Sabtu dan Minggu. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pola yang bersifat seasonal. Lebih lanjut, hal ini dapat dilihat berdasarkan plot ACF
yang menunjukkan nilai autokorelasi yang lebih besar pada leg ke-7, 4, 21, dan seterusnya dibanding leg-leg lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya pola seasonal dengan periode 7. Dengan demikian, pendekatan yang sesuai untuk melakukan peramalan data jumlah penumpang naik di stasiun Surabaya Gubeng adalah Hall Winter Exponential Smoothing dengan nilai parameter optimal sebagai berikut. Nah, berdasarkan parameter optimal tersebut dapat diperoleh nilai MAPE dari data training adalah sebesar 10,54% dan nilai MAPE dari data testing adalah sebesar 5,26% yang tergolong sangat akurat. Dan berikut adalah plot perbandingan antara data aktual dan data hasil estimasi pada data training maupun testing data jumlah penumpang naik di stasiun Surabaya Gubeng. Berikut merupakan data penumpang turun di stasiun Surabaya Gubeng. Dari plot time series, dapat diketahui bahwa jumlah penumpang turun di stasiun Surabaya Gubeng mengalami fluktuasi setiap harinya dengan kecenderungan peningkatan yang terjadi pada setiap awal pekan, yakni pada setiap hari Senin atau Selasa. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pola yang bersifat seasonal. Dari plot ACF atau Autocorrelation Function, dapat dilihat juga bahwa nilai autokorelasi pada leg ke-7, 14, 21, dan seterusnya lebih besar dibandingkan leg-leg lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pola seasonal dengan periode 7. Dengan demikian, dilakukan peramalan data jumlah penumpang turun di stasiun Surabaya Gubeng dengan menggunakan pendekatan Hall Winter Exponential Smoothing dengan nilai parameter sebagai berikut. Dari estimasi dan peramalan, didapatkan nilai MAPE dari data training sebesar 10,12% yang merupakan akurat dan juga nilai MAPE sebesar 5,68% dari data testing yang terindikasi sangat akurat. Lalu berikut ini adalah plot perbandingan data aktual dan data estimasi pada data training dan testing penumpang turun. Nah, berikut adalah plot time series dan ACF dari data pendapatan stasiun Surabaya Gubeng yang juga terindikasi memiliki pola yang bersifat seasonal karena mengalami fluktuasi setiap harinya dengan kecenderungan peningkatan yang terjadi pada setiap akhir pekan, yakni setiap hari Sabtu dan Minggu. Hal ini diperjelas dari plot ACF yang menunjukkan nilai autokorelasi pada leg ke-7, 14, 21, dan seterusnya lebih besar dibandingkan leg-leg lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya pola seasonal dengan periode 7. Dengan demikian, kami melakukan prediksi dengan menggunakan pendekatan Hall Winter Exponential Smoothing dengan nilai parameter optimal sebagai berikut. Nah, berdasarkan parameter optimal tersebut, diperoleh nilai MAPE pada estimasi data training sebesar 14,44%, serta pada prediksi data testing sebesar 8,71% yang tergolong sangat akurat. Dan berikut adalah plot perbandingan antara data aktual dan data hasil prediksi atau estimasi pada data training maupun data testing pendapatan stasiun Surabaya Gubeng. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil praktik kerja lapangan kami, yakni dalam melaksanakan praktik kerja lapangan kami mendapat berbagai tugas seperti tugas perbantuan di bidang pelayanan penumpang dan juga tugas-tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan. Kami juga mengobservasi dan memahami bagaimana lingkungan dan sistem kerja di PT Kereta Api Indonesia, khususnya di Stasiun Temaksana. Lalu untuk hasil kerja praktik lapangan, kami diberikan tugas, yaitu pembuatan dashboard interaktif mengenai data volume penumpang naik turun dan pendapatan stasiun Surabaya Gubeng, dan juga data okupansi penumpang stasiun Surabaya Gubeng tahun 2023 dan 2024. Nah, berdasarkan analisis yang kami lakukan, diketahui juga bahwa rata-rata penumpang naik di stasiun Surabaya Gubeng setiap harinya adalah sebanyak 9.388 penumpang, sedangkan penumpang turun sebanyak 9.662 penumpang, dan rata-rata pendapatan stasiun Surabaya Gubeng setiap harinya adalah sebesar 964.593.000. Nah, berdasarkan pendekatan Hall Winter Exponential Smoothing, diperoleh parameter optimal untuk data penumpang naik adalah alfa 0,6097, beta dan gamma 0,0001 yang menghasilkan nilai MAPE untuk data testing sebesar 5,26% yang termasuk kategori sangat akurat. Demikian pula untuk data penumpang turun juga menghasilkan nilai MAPE yang tergolong sangat akurat, yakni sebesar 5,78% dengan nilai parameter optimal alfa 0,5989, beta dan gamma 0,0001. Sedangkan untuk data pendapatan stasiun Surabaya Gubeng diperoleh nilai parameter optimal alfa 0,8045, sedangkan beta dan gamma sebesar 0,0001 yang menghasilkan nilai MAPE untuk data testing sebesar 8,71 yang juga tergolong sangat akurat. Berikut adalah saran berdasarkan hasil analisis kami kepada PT KAI, khususnya Daob 8 Surabaya, dan juga pada peneliti selanjutnya. Penumpang ramai di akhir pekan, sampai tujuan hati senang. Presentasi ini kami persembahkan, semoga bermanfaat dan memberi terang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.